102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar ya. Kembali lagi bersama Ira di Dialog Interaktif kali ini 1 jam OPD menjawab bersama dengan Ibu Kamilia MPSI Psikolog Irban Bidang Investigatif Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Dan kali ini pendengar ya, kita akan membahas tentang sosialisasi SPI, Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2022. Dan sekarang kita langsung aja nih bahas ya tentang SPI pendengar ya. Dan buat kalian yang mau bertanya bisa langsung ke 082 333 906 809. Apa kabar Ibu Kamilia? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa ini Bu ya, SPI, latar belakang dari korupsi Bu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu. Jadi begini Mbak ya, jadi isu tentang korupsi itu kan dialami hampir semua negara di dunia ya, termasuk di Indonesia. Jadi praktek-praktek korupsi itu baik yang berupa penyuapan, kemudian pemerasan, gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang itu sangat rawan terjadi ya pada kementerian, baik lembaga, pemerintah daerah, dan terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ketika melayani publik gitu. Nah, korupsi itu dari hasil kajian yang saya pelajari itu dipengaruhi dua hal. Dari faktor internalnya, jadi faktor internal ini ada 3 Mbak. Jadi orang yang melakukan korupsi itu karena keserakahan. Nah, ini kan berkaitan muncul dari individu tersebut ya. Dan kemudian yang kedua, korupsi itu terjadi karena adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini biasanya datang karena adanya kekuasaan gitu. Dari jabatan. Ya, bisa dari jabatan, dan itu juga berasal dari individu kita. Nah, kemudian korupsi juga terjadi karena kebutuhan. Nah, itu juga tidak lepas dari faktor internal. Nah, berikutnya lagi adalah sistem kita ya. Sistem kalau yang gagal, yang lemah, kemudian yang buruk itu bisa jadi menimbulkan korupsi juga karena adanya membuka peluang gitu dan juga membuka celah begitu. Oke. Seperti itu. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, KPK akan kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas atau SPI. Lalu seberapa integritaskah pemerintah Kabupaten Sampang pendengar ya? Mari kita ketahui lebih lengkap tentang SPI. Nah, Ibu Kamilia, SPI itu apa sih? Baik, sebelum saya menjelaskan terkait dengan SPI Mbak, bahwa kita tadi saya sampaikan gambaran umum bahwa korupsi terjadi ya, kemudian kita perlu lakukan memberantas korupsi ini secara komprehensif juga. Jadi kita ada melalui pendidikan, kemudian juga ada yang perbaikan sistemnya dengan pencegahan korupsi, kemudian penindakan supaya orang menjadi takut untuk berbuat korupsi. Jadi ini lebih kepada masalah integritas, baik di level individu maupun di level lembaga bahkan ke pemerintahan gitu ya. Nah, melalui media ini Mbak, saya ingin sampaikan bahwa sistem penilaian integritas itu sesungguhnya untuk mengukur sejauh mana sih upaya pemberantasan korupsi itu efektif dan mengukur area mana saja yang rentan terhadap korupsi. Jadi singkatnya SPI itu merupakan survei untuk memetakan resiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsinya begitu. Oke, untuk tujuan dan juga manfaat SPI ini apa Ibu? Memang sejauh ini ya kita untuk mengukur sejauh mana sih kita sadar untuk korupsi, kemudian mengukur sejauh mana sistem ini secara efektif bekerja sehingga tidak jadi korupsi. Kemudian SPI ini juga mengukur daerah rentan terjadinya korupsi sehingga menjadi dasar nantinya untuk peningkatan pencegahan korupsi. Oke, berarti tadi ada kolerasi dengan inovasi SIAKI ya, tadi ya, betul. Sistem Informasi Anti Korupsi Inspektorat ya. Inovasi daerah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Nah, untuk bentuk kegiatannya sendiri Bu seperti apa? Jadi survei penilaian integritas ini kan yang menyelenggarakan KPK, tetapi nantinya yang melaksanakan itu bukan KPK-nya, tapi pihak ketiga di sini dengan PT Marketing Sentra Tama Indonesia atau yang tergabung dalam Frontier Group. Nah, inspektorat sendiri juga sebagai fasilitator menyediakan data-data calon responden. Kami kolek dari berbagai SKPD, kemudian juga dari pengguna layanan juga Mbak. Nah, tentu kedepannya ini akan terus berlangsung juga karena ini merupakan target dari
RPJMN juga gitu Mbak. Oke. Untuk hasil SPI Kabupaten Sampang di tahun kemarin, tahun 2021 itu seperti apa Ibu? Jadi memang Sampang itu telah dilaksanakan SPI ini sejak tahun 2019. Pada saat itu memang tidak begitu banyak pemerintah daerah yang disurvei ya, tapi Sampang terpilih 1 dari 7. Nah kemudian hasilnya saat itu 72 itu cukup baik ya dari rata-rata nasional. Kemudian tahun 2020 vakum Mbak, jadi nggak ada kegiatan seperti itu karena KPK lagi benerin sistemnya. Nah berikutnya tahun 2021 kemarin kami mencapai 75,7, jadi angkanya itu cukup di atas rata-rata nasional yang berada di angka 72,4 begitu. Oke, untuk penguatan sistem pencegahan anti korupsinya Ibu? Ya, jadi memang hasil daripada survei penilaian integritas itu berupa rekomendasi. Rekomendasi itu berkaitan dengan mana sih komponen yang lemah yang dinilai gitu ya. Nah, yang pertama KPK menyarankan agar kita melakukan penguatan sistem pencegahan korupsi. Jadi di sini dengan meningkatkan efektivitas sosialisasi anti korupsi melalui pendidikan. Nah, si AKI itu hadir untuk menjawab soalan yang ini ya. Jadi mempermudah efisiensi waktu dan memperluas jangkauan dengan keberadaan si AKI supaya sistem informasi anti korupsi inspektorat ini supaya bisa diakses oleh kalangan pegawai dan juga seluruh pemangku kepentingan. Oke, dalam satu aplikasi itu? Iya, betul. Kemudian ada transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan. Jadi di sini lebih kepada kita di titik-titik yang rawan terjadinya korupsi itu dinilai ada di area pemberian layanan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kemudian pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran. Jadi kalau sudah ada transparansi pada titik-titik yang rawan tersebut, ini diharapkan bisa meminimalkan terjadinya perdagangan pengaruh atau trading in influence. Jadi nanti saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan perdagangan pengaruh. Nah, rekomendasi selanjutnya adalah tingkatkan kualitas sistem merit. Dan ini bahasanya bahasa teknis ya. Ini lebih kepada gimana sih kita mendapatkan pegawai atau pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Jadi menutup celah tidak terjadi jual beli jabatan, kemudian gratifikasi pada saat penempatan pegawai atau konflik kepentingan juga pada saat promosi mutasi begitu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sih program sosialisasi dan kampanye anti korupsi apakah sudah efektif gitu ya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sampang, karena ini tujuannya kan kita dengan melalui sosialisasi lebih kepada mempengaruhi perubahan perilaku terutama pengguna layanan. Jadi masyarakat itu juga diberi informasi untuk tidak memberi suap atau gratifikasi dan melaporkan bila mana ada pelanggaran begitu. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas. Jadi kita ada kriteria untuk membangun sistem dengan regulasi terkait dengan konflik kepentingan, kemudian mengoptimalkan peran inspektorat ini sebagai pengawasan internal dan juga kalau pengawasan eksternal kan BPK ya. Kemudian kita juga meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi tentang anti korupsi gitu Mbak. Jadi itu saran-saran dari KPK supaya tadi yang titik-titik rawan yang dianggap masih belum baik itu bisa lebih baik lagi. Oke, untuk hasil SPI Kabupaten Sampang tadi itu mencapai 75,7 Ibu ya. Betul. Oke. Nah, siapa saja sih yang menilai dan apa yang dinilai Ibu? Nah, yang dinilai kita kembali lagi bahwa integritas Mbak. Jadi integritas itu pondasi. Tidak hanya individu ini lebih kepada yang melaksanakan tugas ya ASN gitu ya, tetapi juga kepada pemerintahnya, kepada lembaganya gitu. Siapa yang menilai? Nah, internal yang pertama internal pegawai sendiri. Jadi ada pegawai ASN dan non ASN seluruh unit kerja. Kriterianya itu masa kerja melebihi 1 tahun pada unit kerja tersebut. Kemudian dia melakukan pekerjaan atau tugas fungsi yang utama. Jadi ditempatkan di yang strategis di SKPD tersebut. Nah, kemudian untuk eselon 2-nya tidak dilakukan. Nah, kemudian di eksternal. Nah, ini memang media ini kami manfaatkan untuk kepada eksternal. Siapakah eksternal? Eksternal itu adalah pengguna layanan. Jadi Bapak Ibu atau masyarakat yang dalam 1 tahun terakhir ini menggunakan layanan publik
seperti perizinan, pengadaan, konsultasi, koordinasi dengan pihak-pihak lah yang langsung pemerintah sediakan di Kabupaten Sampang. Jadi juga untuk yang mengurus layanan dari awal sampai dengan akhir. Terakhir Mbak, ada juga yang menilai adalah narasumber ahli atau dikenal dengan pakar ya, jadi stakeholder daripada pemerintah Kabupaten Sampang yang berhubungan dengan instansi dalam 1 tahun terakhir ini, begitu. Oke, apakah masyarakat Kabupaten Sampang bisa menjadi koresponden atau penilai dalam SPI ini, Bu? Atau istilahnya pengawas lah? Ya, betul. Memang diharapkan demikian, Mbak. Tapi kriterianya masih dibatasi pada pengguna layanan. Jadi bagi yang pernah menggunakan layanan di Dinas PTSP untuk ngurus perizinan, kemudian juga yang di Capil untuk ngurusin administrasi kependudukan, itulah yang menjadi sasaran. Menilai sekiranya pelayanan publik itu telah memenuhi kriteria, tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi seperti itu. Jadi merekalah yang menilai, sehingga momen ini kita informasikan kepada masyarakat luas agar berpartisipasi, begitu. Oke, elemen apa saja sih Bu yang akan dinilai? Ya, memang ada 7 Mbak yang KPK akan nilai ya. Yang pertama terkait dengan transparansi. Jadi kejelasan informasi terkait standar dan prosedur dalam pelaksanaan tugas dan layanan. Kemudian apakah telah mudah gitu ya standar dan prosedur tersebut. Dan memastikan tidak ada perlakuan istimewa atau khusus yang tidak sesuai aturan. Jadi harus adil kepada siapapun dan menghindari konflik kepentingan. Jadi walaupun ada misalnya saya hubungan baik dengan Mbak Ira, kemudian ketika saya memberikan layanan saya membedakan jadi lebih spesial daripada, ya betul, jadi seperti itu. Jadi kita harapkan ada transparansi dan berlaku sama kepada masyarakat, begitu. Yang kedua yang dinilai adalah pengelolaan SDM-nya. Jadi lebih kepada objektivitas Mbak dalam mengelola SDM itu berkaitan dengan promosi atau mutasi, karena ini yang memang rentan terjadinya korupsi. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengelolaan anggaran, jadi dalam perjalanan dinas, pertanggungjawaban anggaran. Dan yang keempat adalah integritas dalam pelaksanaan tugas. Jadi ketika petugas dihadapi pada situasi gratifikasi, suap pemerasan, apa yang akan dilakukan? Atau petugas ini melihat atau mendengar apakah akan melaporkan, seperti itu. Nah kemudian ini yang saya singgung tadi terkait dengan perdagangan pengaruh atau trading in influence. Ini lebih kepada pejabat publik, dia atas inisiatif sendiri atau menawarkan diri atau menerima permintaan lain, bersedia menggunakan pengaruh politik dan jabatannya dengan maksud mengintervensi seluruh proses pengambilan keputusan dengan tujuan tertentu. Ini yang kita hindari dengan memperbaiki sistem nanti. Nah, kemudian pengelolaan pengadaan barang dan jasa meliputi penyelewengan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Dan terakhir, sosialisasi anti korupsi. Nah, ini juga berkaitan dengan adanya SIAKI, Mbak. Nah, ini terkait dengan apakah sosialisasi anti korupsi itu memiliki dampak atau efektif dalam pelaksanaannya, sehingga bisa membuat ASN itu tidak melakukan korupsi, begitu intinya seperti itu. Oke, itu tadi 7 elemen Bu ya, ada transparansi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh, pengelolaan barang dan jasa, dan juga sosialisasi anti korupsi. Iya, betul. Nah, untuk pelaksanaan SPI ini kapan sih Bu? Iya, rentangnya di bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2022. Jadi nanti para responden ini akan dihubungi ya melalui WhatsApp. Jadi tidak dalam satu waktu, tapi bisa saja berbeda waktunya, begitu. Nah, ya itu harapannya nanti kita sih tidak ingin mencapai skor tinggi ini, tapi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi yang lebih penting nanti adalah bahwa respon-respon itu betul-betul menggambarkan bagaimana sih pelayanan publik di Kabupaten Sampang, kemudian bagaimana aktivitas pencegahan korupsinya. Jadi nanti hasilnya berupa rekomendasi. Dan itu perlu kita tindak lanjuti Mbak, supaya kita bisa bangun integritasnya baik dari level individu, kemudian lembaga sampai ke pemerintah daerah, supaya nanti kita mudah mewujudkan Sampang hebat bermartabat. Sampang hebat bermartabat. Ya. Oke, untuk peran masyarakat sebagai responden SPI eksternal Ibu seperti apa? Ya. Jadi masyarakat di sini bisa memantau perbaikan pelayanan publik
dan menjadikan SPI ini sebagai acuan untuk menilai apakah pelayanan publik di berbagai instansi ini sudah memenuhi standarnya gitu ya, dan sudah memuaskan bagi pengguna layanannya. Oke, untuk itu kita ke WhatsApp dulu Ibu, sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum Mbak Ira, saya Nur Cahaya mau tanya mengenai SPI ini, apakah diperuntukkan untuk OPD saja, apa bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Nur ya, atau Mas Nur ya? Nur Cahaya. Nur Cahaya, baik. Jadi memang ini diperuntukkan yang menilai kan yang saya jelaskan tadi ada 3. Internal itu ada di lingkungan pegawai sendiri, kemudian eksternal adalah masyarakat, tapi yang menggunakan layanan begitu. Jadi tidak secara semua masyarakat akan mendapatkan, karena data-data mereka itu sudah kirim kepada KPK. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu para ahli yang bekerja sama atau stakeholdernya pemerintah Kabupaten Sampang yang menjalin kerjasama dalam 1 tahun terakhir begitu. Oke, lalu bagaimana tata cara merespon SPI, Ibu? Ya, jadi yang pertama akan ada para pengguna layanan yang terpilih ini akan menerima WhatsApp dari blast checklist hijau, jadi dengan label Frontier. Jadi nanti akan ada label di pojok kiri warnanya hijau. Nah, kemudian nanti ada email blast juga yang berisi link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2022. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah pastikan nama yang diterima itu adalah sesuai gitu ya, benar nama kita gitu. Sesuai terus di KTP. ya tentu yang terdaftar saat itu bisa jadi beda, tapi intinya bahwa betul itu saya gitu ya. Terus kemudian pastikan memang benar terpilih sebagai pengguna layanan untuk menilai institusi. Jadi kalau sudah, klik link yang tersedia. Nah, nanti akan ada chatbot juga. Nah, chatbot ini lebih kepada apabila misalnya ada keraguan atau ada keinginan untuk tanya lebih lanjut atau ingin tahu tentang legalitasnya, itu bisa ketik tanya SPI begitu. Nanti akan muncul dengan sendirinya kategori jawaban yang ingin diketahui begitu, Mbak. Nah, nanti lebih lanjutnya kita juga ada pos layanan SPI ya di Inspektorat ini, kontak personnya di Mbak Alif di 0812319299412. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu juga dengan penerimaan WhatsApp tadi, bisa menghubungi kontak person. Oke, di kontak personnya Mbak Alif ya Ibu ya, Iya, di betul. 0812319299412. Iya. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi Bu? Baiklah Bapak Ibu, jadi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuju Sampang hebat bermartabat, maka sangat penting untuk memperkuat sistem tata kelola yang anti korupsi, dan kita perlu membangun integritas ASN-nya ya, supaya menghindari perbuatan atau tindakan korupsi gitu. Nah, seberapa integritaskah individu ASN, SKPD atau unit kerja serta Pemda ini akan diukur melalui survei penilaian integritas di tahun 2022. Jadi mari kita sukseskan SPI dengan menunjukkan partisipasi Anda dalam perbaikan pelayanan publik dengan terlibat aktif mengisi daftar pertanyaan dalam survei ini dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Oke, sebagaimana yang telah disampaikan tadi mendengarnya oleh Ibu Kamilia, bahwa pentingnya memperkuat sistem agar terbangun tata kelola yang anti korupsi, sehingga kita sama-sama membangun ASN yang anti korupsi. Dengan merespon SPI, maka Anda telah menjadi bagian untuk mencegah korupsi di Kabupaten Sampang, sehingga akan mudah mewujudkan Sampang hebat bermartabat. Oke, terima kasih Ibu Kamilia ya sudah datang ke Radio Suara Sampang, dan buat SS Mania yang sudah gabungan tadi, terima kasih juga. Saatnya saya Ira yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agresi